جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian Mukhtasar Jami' Al-Ulum wal Hikam dari kitab Al-Jami' atau Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Kita akan memulai dari perkataan Ibn Rajab rahimahullah. Wa amma man 'amila 'amalan asluhu masyru'un wa qurbah. Ngerti nggak ini lagi pada ngapain? Hah? Pada ngerti nggak? Taib, dikatakan oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, wa amma man 'amila 'amalan asluhu masyru'un wa qurbah thumma adkhala fihi ma laysa bimasyru'. Kalau misalnya ada orang melakukan suatu amalan yang pada dasarnya disyariatkan dan amalan tersebut merupakan taqarrub, ya, bentuk ibadah. Tadinya itu amalannya dasarnya itu ada dalilnya. Namun summa adkhala fihi ma laysa bimasyru'. Kemudian dia memasukkan sesuatu yang tidak disyariatkan ke dalam amalan tersebut. Ini dia yang banyak terjadi di mana-mana. Asal amalannya ada, dasarnya ada asalnya, tetapi ditambah dengan hal-hal yang memang tidak ada syariatnya. Biasa dikenal sebagai bid'ah idhafiyah. Ya, bid'ah idhafiyah itu biasanya idhafiyah, yaitu disusupkan, dimasukkan, dinisbatkan padanya. Ada dasarnya dengan format yang syar'i, tetapi ada tambahan demi tambahan yang itu tambahan-tambahan tersebut tidak ada syariatnya. Namun seringkali dianggap baik, bahkan seringkali dianggap itu bagian dari syariat. Saking jahilnya orang-orang
dengan distorsi dari amalan-amalan sempalan ini. Kemudian dia memasukkan sesuatu yang tidak disyariatkan ke dalamnya. Nah, berikutnya kata beliau, au akhalla fihi bimasru', atau lain kasus bahwasanya amalan tersebut pada dasarnya ada syariatnya dan bentuk ibadah. Tetapi kasus kedua, orang ini mengurangi sesuatu yang disyariatkan padanya. Yaitu amalan ini ada, amalan ini disyariatkan, tetapi ada bagian-bagian yang dia kurangin. Kalau yang sebelumnya ada bagian-bagian yang dia tambahin, dan yang kasus kedua ada bagian yang dia kurangin. Fahadha mukhalifun aidha lisyari'ati biqadri ikhlalihi bima akhalla bih. Maka ini juga bentuk sama-sama penyelisihan syariat sesuai seukuran dengan kadar pengurangan yang dilakukan oleh dia, atau sesuai dengan penambahan apa yang ditambahkannya tersebut. Semua ini pelanggaran. Jadi dalam Islam itu ketika menambah amalan itu tidak serta-merta terpuji. Ya, dilihat apakah penambahan amalan ini sesuatu yang diizinkan atau tidak dalam syariat. Ya. Jadi nambah-nambah, mengada-ngada itu tidak mesti terpuji. Mengurangi itu juga tidak terpuji. Namun sekarang setelah kita mengetahui tidak terpujinya hal-hal seperti itu, pertanyaannya, wa hal yakunu 'amaluhu min aslihi mardudan 'alaihi am la? Apakah amalannya tersebut tertolak secara total atau tidak? Itu dia. Ya. Misal seseorang dalam salatnya dia menyusupi lafal-lafal bid'ah yang ditambah-tambahkan. Apakah berarti salatnya itu sah, tidak sah, atau tetap sah? Ada seseorang mengurangi dalam salatnya, misalnya dia tidak baca ayat setelah Al-Fatihah, tidak baca surat setelah Al-Fatihah. Ya, di 2 rakaat pertama dia enggak baca, cuman baca Al-Fatihah. Apakah salatnya sah atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau kasus-kasus seperti ini tidak bisa kita katakan secara mutlak tertolak atau diterima. Enggak bisa kita katakan mutlak ditolak atau mutlak diterima. Melainkan ada perinciannya. Betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Siapa yang melakukan suatu amalan yang tiada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Betul. Tetapi ada yang namanya amalan murni, ya, yang mana itu murni bid'ah 100%, maka itu tertolak jelas. Ada yang namanya bid'ah namun susupan atau disusupkan dalam amalan-amalan syar'i. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah kebid'ahan yang disusupkan dalam amalan yang disyariatkan itu tertolak atau tidak? Maksudnya membuat amalnya batil semua atau tidak? Itu yang ditanyakan di sini. Ya, suara jelas nggak ya jemaah? Jelas, walaupun ada hujan jelas ini. Jadi itu yang ditanya. Lalu rinciannya begini jemaah. Fa in kana ma akhalla bihi min ajza'il 'amali aw syurutihi mujiban li butlanihi fi syari'ah. Kalau misalnya jika yang dia kurangi, ini kasus yang kedua tadi, mengurangi. Jika yang dia kurangi tersebut adalah dari bagian-bagian amal atau syarat-syarat yang mewajibkan batalnya
dalam syariat. Contoh apa? Orang yang tidak bersuci dahulu untuk sholat, padahal dia mampu melakukannya. Lihat kalimat-kalimat ini. Dia tidak bersuci dulu sebelum sholat, enggak bersuci kalau dia berhadas dan dia mampu untuk bersuci, maka sholatnya dia tidak sah. Adapun orang yang tidak bersuci dahulu untuk sholat karena tidak mampu, maka sholatnya tetap sah. Seperti orang berada di pembaringan rumah sakit, tidak ada yang mewudukannya, ya, tidak ada yang mewudukannya, yaitu yang mengoleskan air ke badannya, tidak ada. Dan tidak bisa dia tayamum karena tidak ada debu atau tidak mampu bangkit. Sementara waktu sholat hampir berakhir, dia wajib sholat walaupun tidak bersuci terlebih dahulu, maka ini diberi uzur. Diberi uzur. Dalam mazhab Hanbali lebih diutamakan syarat sah sholat itu dari segi masuk waktu. Lebih baik sholat di waktunya walaupun tanpa bersuci dibandingkan sholat di luar waktunya dengan bersuci. Dalam mazhab Hanbali, kaedahnya mereka lebih baik sholat tanpa bersuci di waktunya dibandingkan sholat di luar waktunya dengan bersuci. Iya, begitu. Maksudnya tanpa bersuci di sini karena ada apa? Karena ada uzur, tidak mampu untuk bersuci, ya. Atau seperti orang yang mengurangi ruku' atau sujud atau tumakninah pada salatnya, maka orang yang seperti ini amalnya tertolak dan dia wajib mengulanginya apabila amal tersebut adalah suatu yang fardu. Ada kenyataan di dunia perdukunan, ada sebagian dukun merangkap pula sebagai kiai atau ustadz, padahal dia dukun. Dan dia bukan dukun biasa, melainkan benar-benar dukun pemuja setan. Dan ajaibnya, dia adalah imam masjid di kampungnya, imam masjid, dan diustadkan, selalu jadi imam di depan. Namun dia ngedukun, menjadi dukun, dan punya ruangan khusus. Lalu ketika taubat dari dunia perdukunan, akhirnya dia membongkar masa lalunya di hadapan publik atau dia wawancari orang. Dulu ketika dia salat, dia sengaja tidak pernah dalam keadaan suci saat salat. Selalu begitu, enggak pernah dia salat dalam keadaan suci. Dan itu sengaja, karena itu diantara syarat-syarat dukunnya di perdukunan, diantaranya itu. Maka jelas yang seperti ini, sengaja seperti ini selalu, maka ini kufur karena sama dengan meninggalkan salat. Apalagi kalau itu adalah syarat untuk mendapatkan kesaktian dan servis atau khidmah dari jin, kalangan syaitan, ya, kalangan syaitan dari kalangan jin. Maka dia itu tidak bersuci dahulu untuk sholat, padahal dia mampu untuk melakukannya. Maka tidak diterima sholatnya, dan itu sholat fardu, dia wajib mengulanginya. Cuman di sini selalu dia lakukan itu. Maka kufurlah orang itu, lebih-lebih itu dalam rangka syarat perdukunan. Itu. Kemudian di antara trik perdukunan, dan ini hati-hati jemaah, untuk mengobati pasien, kadang-kadang di antara maharnya, di samping kembang binatang tertentu, kadang malah kembang tidak.
binatang tertentu tidak. Tapi di antara syarat maharnya adalah belikan mushaf. Iya. Tolong beli mushaf 50 pieces atau berapa. Untuk apa, Mbak? Untuk apa, Mbak? Gitu. Jawabannya untuk diwakafkan. Untuk diwakafkan. Pasien mana yang tidak husnudzon dengan itu? Jadi jemaah, kalau misalnya kita berobat ke pengobatan yang mungkin bahasa mereka alternatif, ya, atau apapun bahasanya itu, atau peruqyah, kemudian memberi syarat maharnya selain uangnya, yaitu wakaf Quran, dan hasil dari pembelian Qurannya mushaf itu harus diserahkan kepadanya, maka hati-hati. Karena ini di antara trik marketingnya mereka supaya dianggap positif. Maka apa yang terjadi kemudian? Ya udah, betapa banyaknya yang sudah membeli mushaf untuk pengobatan dan diserahkan kepada Pak Dukun ini. Akhirnya udah terjadi ritual karena orang sudah kadung husnudzon. Ini nggak pakai mahar macam-macam. Ini pakainya wakaf Quran dan ya bayar tarif sedikit. Masya Allah nih, kayaknya ini orang bener. Ini trik. Ketika taubat, akhirnya dukun itu menceritakan, ya, dan digeledah juga tempat ruangan khususnya. Kan dukun yang bener itu kan dukun yang bener, maksudnya dukun yang dukun tenanan gitu loh. Itu punya ruangan khusus yang isinya itu sesajen, benda-benda najis, bahkan kadang kotoran dia sendiri, bangkai-bangkai yang busuk. Ketika dibongkar atau diperlihatkan, maka tampak semua mushaf yang hasil wakaf itu telah dia kotori dengan tinjanya dan kencingi semuanya. Jadi hakikatnya mushaf tersebut dikumpulkan oleh si dukun ini untuk dilecehkan. Karena di antara syarat dukun beneran itu diantaranya adalah melecehkan Al-Quran. Beneran. Di antara syaratnya adalah melecehkan Al-Quran. Kita aja nggak pernah lihat jemaah. Iya. Di markasnya masing-masing. Dari situ syaitan akan melihat keseriusan orang ini. Akhirnya syaitan siap membantunya karena ini udah kafir ini orang. Wah, udah ini berarti emang setia menjadi budak setan. Iya, saya pernah berhadapan dengan dukun yang seperti ini, yang dia itu punya bisul di bokongnya dan dia tempelin bisul di bokongnya itu dengan lembaran Al-Quran untuk didudukin. Ketika murid-murid saya cerita begitu, mereka murid-murid saya nggak ngeh kalau itu tuh siapa, nggak ngeh, cuman ibu kos. Tapi saya bilang itu bukan ibu kos biasa, itu dukun. Kaget murid-murid saya, masa sih? Itu dukun itu, saya tahu banget dukun kayak gini. Dan benar, memang dia dukun dan menyantet murid-murid saya ketika itu. Nah, ikhwas sekalian, di sini orang yang tidak bersuci dahulu untuk sholat padahal dia mampu untuk melakukannya, maka yang sepertinya amalannya tidak sah, sholatnya tidak sah, dan wajib untuk mengulangnya kalau itu sholat fardu. Begitu juga orang yang misalnya mengurangi ruku' atau sujud atau tumakninah, ini semua adalah rukun. Ruku' itu rukun sholat, sujud rukun sholat, tumakninah rukun sholat. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu tenang. Seperti apa batasan tenang dalam setiap gerakan sholat? Yaitu bisa membaca di mana kita bisa membaca wirid dalam gerakan tersebut dengan sempurna, dan ada mungkin sedikit jeda yang sangat baik gitu loh. Seperti misalnya ruku, Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim. Atau bisa Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamid. Itu dulu tuh insyaallah. Walaupun satu kali bacaan saja.
Subhan rabbil azim wa bihamdih. Jeda sedikit, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Allahu akbar, subhan rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar. Ini udah cukup insyaallah. Tapi kalau misalnya Allahu akbar subhanallah, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Ini matok-matok ya, kayak ayam matok-matok makanan. Ini tidak tumaninah dan ini rusak salatnya, tidak sah. Makanya jemaah-jemaah yang di beberapa tempat kalau tarawih itu salatnya cepet-cepetan, 23 rakaat dalam waktu sekian menit saja, kita bilang salatnya mereka tidak sah, baik imam maupun makmum. Bahkan dikhawatirkan kalau sengaja kayak gitu dalam rangka main-main, dikhawatirkan kufur. Kenapa kufur? Karena dia mempermainkan dan melecehkan ibadah kita. Ya, begitu. Ya, taib. Jadi kalau misalnya kaidahnya, kalau yang dikurangi tersebut adalah bagian-bagian amal atau syarat-syarat atau rukun-rukun yang mengharuskan batalnya amalan tersebut, kalau ditinggalkan maka batallah amalan tersebut. Kecuali mungkin jika ada masalah khilafiyah dalam hal itu ya. Contohnya zakat fitr. Masalah khilafiyah tentang bolehkah zakat dengan value, dengan qimah. Qimah itu value, value itu nilai, tidak berbentuk qut atau makanan pokok, tidak, bukan, tapi nilai berupa uang misalnya, atau barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang fakir miskin. Khilaf di antara ulama apa hukumnya. Namun di zaman Rasulullah SAW, zakat fitr itu dengan makanan pokok. Ya. Walaupun sebagian salaf ada yang berpendapat bolehnya dengan selain makanan pokok yang menjadi kebutuhan orang fakir miskin. Maka bagi ulama atau muslimun yang memandang bolehnya dengan selain makanan pokok, maka tidak batal atau tetap sah amalan zakatnya. Adapun bagi kaum muslimin yang lebih condong mengikuti bagaimana dulu di zaman Nabi, dan itu yang lebih tepat insyaallah, dengan makan pokok, maka bagi mereka berzakat fitr dengan selain makanan pokok sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena di antara bagian terpenting atau rukun terpenting dalam zakat fitr adalah komoditi yang dizakati itu, makanan pokok. Maka kalau tidak tertunaikan makanan pokok, maka berarti tidak menunaikan zakat fitr. Itu, tapi ini masalah khilafiyah. Itu termasuk bagian penting dalam amalan. Taib, berikutnya dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, wa in kana ma akhalla bihi la yujibu butlanal amal. Bagaimana kalau misalnya amalan yang dia kurangi tersebut tidak mengharuskan batalnya amalan? Seperti apa contohnya? Kaman akhalla bil jama'ati lis-salatil maktubati 'inda man yujibuha wa la yaj'aluha syarta. Seperti orang yang tidak salat berjamaah untuk salat fardu berdasarkan pandangan ulama yang mengatakannya wajib dan tidak menjadikannya sebagai syarat. Kalimat ini daqiq, kalimat ini detail. Seperti orang yang tidak salat berjamaah untuk salat fardu
Ini berdasarkan pandangan ulama yang mengatakan salat berjamaah itu wajib, namun tidak sebagai syarat sah salat. Karena dalam masalah salat fardu, apakah wajib berjamaah atau tidak, itu juga masalah khilafiyah. Minimal ada 4 pendapat. Ada 4 pendapat mengenai wajib atau tidaknya salat berjamaah, ya, untuk salat fardu. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah untuk pria. Sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan untuk laki-laki, dan ini mazhab sebagian ulama Syafi'iyah. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak sampai derajat ke fardhu ain. Itu mazhab pertama. Bagi pendapat pertama ini, salat jemaah itu sunnah muakkadah, ya. Maka ketika dia tidak salat berjamaah, maka tidak ada amalan yang berkurang. Ya. Tidak ada pembatalan amalan, tidak ada sama sekali, enggak ada. Karena kan salat berjamaah hanya sebagai sunnah saja baginya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah, yaitu wajib, tetapi yang penting dalam satu masyarakat sudah ada orang-orang yang mencukupi untuk salat berjamaah. Maka kalau sudah ada jemaah, maka warga-warga sekitar tidak kena dosanya. Ini pendapat kedua. Maka bagi pendapat kedua ini, kalau misalnya dalam satu kampung muslimun tidak ada orang yang salat berjamaah, maka bagi pendapat kedua ini semua orang laki-laki di kampung semuanya berdosa. Dan demi Allah, anak pernah mengunjungi satu desa di kaki gunung Salatiga, di kaki gunung Merbabu, menuju ke daerah namanya Pasar Sapi Salatiga. Tapi ini dari Pasar Sapi nanti akan ke daerah namanya Kopeng, Magelang. Di situ di kaki gunung sejuk sekali. Banyak orang Nasrani memang di sana. Ya. Karena di daerah Salatiga banyak orang Nasrani, banyak. Juga di Gunung Merbabu itu, di kaki gunung juga banyak orang Nasrani. Bahkan anak pernah atau berkali-kali di tiap pekan melewati satu kampung isinya orang Nasrani semua, dan anak berjalan kaki, gerejanya ada berapa dan anjing-anjingnya banyak. Sementara anak muka-muka santri gitu gimana. Ketika anak lewat, kita lewat itu diliatin sama mereka. Jadi banyak Nasraninya. Nah, di suatu kampung ya insya Allah muslimnya juga banyak. Pada suatu maghrib, kalau nggak salah maghrib, ana dan teman ana orang Ngawi ya. Itu tahun 2003, sekitar 2003 atau 2004. Maka ketika ana kan maghrib, nyari suara masjid gitu, dapatlah masjid di suatu kampung. Ana ke masjid dengan itu. Di masjid cuma ada satu orang. Dan itu lagi sholat maghrib ya. Akhirnya kita di belakangnya bermakmumkan beliau. Itu maghrib loh. Yang biasa maghrib itu kan paling banyak jemaah kan maghrib. Nah, selesai sholat, ana minta teman ana orang Ngawi, tanyain deh ke beliau, orang tua beliau. Kalau bahasa kan bahasa Kromoinggil gitu loh. Anak nggak bisa bahasa Jawa biasa aja, nggak bisa, apalagi bahasa Kromoinggil. Tanyain, di sini nggak ada jemaahnya pak? Setelah ditanya sama teman anak, iya, masjid ini tidak ada jemaahnya. Orang-orang Muslim banyak gak? Sekitaran orang Muslim, tapi nggak ada yang mau sholat berjamaah. Bukan masalah sengketa tanah, bukan, emang nggak ada dakwah ke situ gitu. Allah musta'an. Terjadi jemaah itu baru satu kasus dari sekian desa mungkin, ya Allah alam. Maka bagi pendapat kedua yang mengatakan fardu kifayah,
ini belum tertunaikan fardu kifayah karena cuma satu orang yang sholat berjamaah di masjid. Sisanya, ya antum nggak mungkin antum bilang, oh sisanya kayak sholat berjamaah di rumah masing-masing. Nggak bakal sholat berjamaah di rumah masing-masing. Maka berdosalah orang satu kampung itu, laki-lakinya itu, karena tidak memenuhi. Ini menurut pendapat kedua, fardu kifayah, dan ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah lainnya. Terus ketiga. Yang ketiga, pendapat ketiga, bahwasanya salat berjamaah itu untuk salat fardu adalah fardu ain bagi laki-laki, tidak fardu ain untuk wanita. Fardu ain bagi laki-laki saja. Antum untuk wanita diperbolehkan, namun lebih dianjurkan di rumah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Baik, sekarang kalau laki-laki dan pendapat ketiga ini kan fardu ain, dan ini pendapat mazhab Hanbali. Ya. Berarti kalau misalnya dia kan mengatakan wajib, namun kemudian tidak salat berjamaah, maka ada yang kurang enggak dari amalannya? Ada. Dia salat iya salat di rumah, tidak berjamaah, tanpa uzur, bukan karena hujan, bukan karena apa, tapi di rumah salatnya. Nah, jika apa yang dikuranginya tersebut tidak mengharuskan batalnya amal, nah kira-kira pendapat ketiga ini, kalau misalnya dia melakukan salat fardu di rumah, bukan berjamaah di masjid, kira-kira batal atau tidak salatnya? Tidak batal. Namun ada yang kurang, yaitu dia meninggalkan apa? Kewajiban. Bisa jadi berdosa karena menurutnya ini fardu ain, wajib untuk semua laki-laki yang mampu untuk berjamaah di masjid. Berdasarkan ulama yang mengatakannya wajib dan tidak menjadikannya sebagai syarat. Ini pendapat ketiga, dan ini yang lebih tepat insyaallah. Wajib salat berjamaah bagi laki-laki yang mampu, tidak ada uzur, namun bukan syarat sah salat harus berjamaah, bukan. Pendapat yang keempat, dan ini yang paling ketat, bahwasanya salatnya laki-laki itu wajib berjamaah di masjid, dan itu merupakan syarat sah salat. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Namun wallahu a'lam yang lebih tepat pendapat ketiga. Maka bagi Syekhul Islam dan yang sepakat dengan beliau bahwasanya salat pria wajib dan disyaratkan berjamaah di masjid. Jika sengaja meninggalkan salat berjamaah di masjid tanpa uzur, maka salatnya tersebut tidak dianggap sah. Tapi wallahu alam kita tidak ikut pendapat itu, melainkan yang lebih kita ikuti pendapat yang ketiga. Itu yang disebutkan sini. Jadi kalau misalnya dia meninggalkan salat berjamaah untuk salat fardu, maka salatnya tetap diterima oleh Allah, namun masih ada kekurangan, yaitu apa? Meninggalkan kewajiban. Ini bagi laki-laki. Maka yang seperti ini tidak dikatakan bahwasanya amalnya tertolak secara total, namun amalnya kurang. Amalnya kurang. Ya. Berikutnya dikatakan di sini, sedangkan yang ketiga, kasus atau kaidah ketiga. Sedangkan jika orang yang bersangkutan menambahkan, nah ini kalau tadi mengurangi, sekarang menambahkan ke dalam amal yang disyariatkan apa-apa yang bukan bagian dari amalan tersebut, tapi dia susupin dengan gerakan atau perbuatan lainnya, maka tambahan tersebut tertolak. Dalam artian bahwa amal-amal tersebut bukanlah suatu taqarrub dan dia tidak mendapatkan pahala karena itu. Akan tetapi tambahan-tambahan tersebut
itu beragam modelnya. Ada tambahan yang bisa menyebabkan batalnya amal secara total sehingga ia menjadi tertolak, ada. Contoh apa? Dia nambahin rakaat, seperti orang yang menambah 1 rakaat dengan sengaja pada salatnya. Ini membatalkan salat itu sendiri, ya, secara total. Ada salat subuh 2 rakaat, ya kan? Namun sengaja dia tambahin 3 rakaat, jadi 3 rakaat, 1 rakaat jadi 3 rakaat. Maka karena dia sengaja nambahin, batal ya, dengan sengaja ya. Adapun kalau misalnya enggak nyadar, maka semoga Allah maafkan. Semoga Allah maafkan. Tapi kalau sengaja, maka dia telah gugur salatnya karena tambahan ini membatalkan amal secara total, secara sengaja. Nah, bagaimana kasusnya kalau kita jadi imam? Kalau kita jadi imam, tergantung salat apa. Misal nanti salat Isya jadi imam, rakaat keempat sujud, bangun lagi, sujud lagi, habis itu kan tasyahud akhir harusnya. Imamnya malah naik lagi jadi 5 rakaat. Maka tugasnya makmum apa? Mengatakan subhanallah. Cukup katakan subhanallah. Dan dalam kondisi seperti ini makmum enggak boleh ikut naik. Karena makmum tahu ini sudah selesai 4 rakaat. Kalau imam tetap kekeh salat rakaat kelima, maka itu bukan urusan makmum. Makmum tunggu aja sampai imam selesai rakaat kelima, tasyahud akhir, tasyahud bareng, salam bareng. Adapun kalau kasusnya imam salat Isya dan makmum rakaat kedua ya, sujud, bangkit, sujud, kan harusnya tasyahud awal. Imamnya malah naik langsung tanpa tasyahud awal. Apa yang dilakukan makmum? Tetap katakan subhanallah. Apakah makmum itu duduk atau ikutan diri? Ini ya. Ayo sob, jawab jemaah. Ayo. Berdiri ikutan. Ya. Baik. Terus bagaimana? Insya Allah imam enggak sengaja kayak gitu. Lalu bagaimana? Apakah batal salatnya? Tidak. Tapi kan ada yang kurang, betul ada yang kurang. Yang kurang ini adalah wajib, bukan sampai rukun, yaitu tasyahud awal insyaallah itu wajib, tidak sampai rukun. Ya rukunnya tasyahud akhir ya. Tasyahud awal. Baik, tasyahud awal wajib. Dia meninggalkan wajib dengan tidak sengaja, maka bisa diganti dengan apa? Dengan sujud sahwi ya, sujud sahwi. Begitu. Ya, kalau misalnya kita mengikuti mazhab yang mengatakan tasyahud awal itu bukan wajib tapi rukun. Misalnya nih, pendapat mazhab as-Saffwa atau mazhab as-Saffwa. Orang-orang as-Saffwa jemaah mengikuti mazhab yang mengatakan bahwasanya tasyahud awal itu rukun, bukan wajib semata tapi rukun, sama seperti Al-Fatihah, sama seperti rukun, sujud dan seterusnya. Rakaat kedua Isya, imam bangkit berdiri, maka makmumnya bangkit gak? Tetap bangkit. Namun bagi keyakinan imam dan makmum harusnya apa? Rakaat kedua tadi tidak sah, melainkan rakaat yang ketiga ini dijadikan sebagai rakaat kedua. Lebih repot lagi kalau misalnya setelah rakaat ketiga imam gak tasyahud lagi, bangkit lagi, terus aja gitu. Makanya jemaah sekalian, imam itu perlu fikih, ya, dan dia juga perlu mengetahui antropologi fikih yang ada di daerah yang dia imami. Kalau daerah itu memegang mazhab Syafi'i, harus tahu bagaimana salatnya orang-orang mazhab Syafi'i dan memakluminya gitu loh. Contoh kunut.
Qunut ini bagi sebagian ulama Hanabilah ini merupakan syai'un zaid, sesuatu yang tambahan dalam beragama. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama sebagai bid'ah. Apakah dengan qunut subuh doang ya, merutinkan qunut subuh itu membuat amalannya tertolak secara total? Tidak. Karena di sini sebutkan terkadang tidak menyebabkan batal dan tidak tertolak secara total. Di antara contohnya adalah merutinkan qunut subuh bagi ulama atau penuntut ilmu yang membid'ahkan qunut subuh rutin. Ya. Dan ini memang pendapat sebagian ulama dan itu pendapat yang cukup benar sebenarnya. Baik, kemudian kalau memang bid'ah tertolak enggak? Tertolak. Apakah salatnya kemudian batal? Tidak. Salatnya terima enggak? Salatnya diterima. Terus gimana nasib qunut subuhnya itu? Tidak diterima menurut yang mengatakan itu bid'ah, karena setiap bid'ah tidak diterima. Tapi karena qunut subuh ini keberadaannya tidak melazimkan gugurnya salat, batalnya salat, maka yang dikasuskan hanyalah qunut subuhnya. Bahkan sebagian ulama yang tidak atau bahkan bid'ahkan mungkin qunut subuh, sebagian ulama mengatakan jika engkau berada di belakang imam yang qunut subuh dan para makmum qunut subuh, maka silahkan juga ikutan qunut subuh. Dengan alasan apa? Dengan alasan menjaga persatuan kaum muslimin. Taib, itu benar. Hanya saja ketika daerah tersebut sudah biasa, ada yang kunut, ada yang enggak ikutan, udah biasa, enggak masalah, maka fatwa tadi tidak kita ambil. Jadi fatwanya Imam Ahmad, fatwanya Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu kalau misalnya imam qunut subuh, maka makmum silahkan lakukan walaupun dia tidak mengikuti pendapat qunut subuh aja ikutan sebagai menjaga kebersamaan kaum muslimin, karena menjaga dari fitnah. Taib, fatwa tersebut baik, tetapi itu ketika apa? Daerah tersebut masih belum terbiasa melihat orang tidak qunut subuh. Adapun kalau Jabodetabek, antum tidak qunut subuh, jemaah lain qunut subuh biasa, ya enggak? Di Sofa enggak ada kan? Enggak pakai. Iya. Maka udah biasa. Maka antum diem aja kayak gini, khalas. Yang samping kan enggak bakal nanyain, Wahabi ya? Anak kalau itu Wahabi ya? Anak Hasan gitu. Iya, biasa aja. Namun mungkin bisa diterapkan fatwa ini di mana? Di kampung-kampung. Antum orang asing, ya, dan dilihat gitu sama jemaah lainnya enggak qunut subuh, bakal jadi bahan omongan, fitnah, dan mungkin fatwa ini bisa kita ambil. Tapi kalau Jabodetabek enggak. Bagaimana kalau misalnya kita berimamkan dengan imam yang mengikuti mazhab Syafi'i dalam masalah qunut subuh, maka kita akan tafaddal. Maksudnya tafaddal sini bukan tafaddal berbuat bid'ah, tapi Anda tafaddal menganut mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Bagaimana dengan nih, sebagian dari salafiyin ada yang mengikuti mazhab Syafi'i dalam masalah ini, akhirnya ketika menjadi imam qunut subuh lah iya. Bagaimana dengan makmumnya? Kembali ke keyakinan masing-masing. Kalau anak tidak ikut. Anak tidak ikut qunut subuh, tidak ikut. Anak baca wiritan sunnah yang ada di i'tidal, tapi tidak untuk qunut subuh rutin. Qunut kita lakukan ketika ada kasus-kasus musibah, tertimpanya kaum muslimin, diserangnya kaum muslimin, atau di witirnya kita. Ajaibnya, ikhwah, sebagian dari jemaah kaum muslimin itu menjadikan qunut subuh sebagai barometer, ya, toleran atau tidak. Ini bukan masalah toleran atau tidak, mana yang kita dapatkan sesuai sunnah atau tidak, itu aja. Atau hanya berpegang pada pendapat madhab. Kemudian juga jangan-jangan kita ini lebih suka mempermasalahkan qunut subuh, tapi witir aja kita bolong-bolong. Ini harus dikoreksi. Rajin qunut subuh sampai mempermasalahkan orang yang enggak ikutan qunut subuh,
Tapi mungkin orang yang nggak ikutan kunut subuh, mungkin dia udah kunut di witirnya, bahkan lebih banyak mungkin doanya, mungkin. Ya, maka begitu ya ikhwas sekalian. Ya insyaallah kita seperti tadi udah azan atau apa? Harusnya azan. Kita cukup sampai sini insyaallah. Kita lanjut pada pekan mendatang biidznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.